Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang masih muda yang kita hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berdiskusi, salah satunya tentang ekonomi keluarga. Kenapa kita perlu membicarakan masalah ini? Karena setiap kita punya kebutuhan. Kebutuhan kita dulu dirumuskan oleh orang-orang tua kita. Ada 3. Apa kebutuhannya? Kebutuhan kita apa? Sandang. Sandang itu apa? Sandang itu apa? Pakaian, pangan, makan. Papan, apa? Tempat tinggal, rumah. Jadi kebutuhan kita dirumuskan menjadi 3. Sandang, pakaian. Mana lebih penting, pakaian sama makanan? Makan. Lebih penting makan. Tapi ternyata orang tua kita dulu menyebutnya sandang dulu, bukan makan, bukan pangan. Itu artinya apa? Sebagai orang beradab, pakaian lebih penting daripada makan. Begitu. Tapi karena banyak orang tidak beradab, yang penting makan dulu. Nggak berpakaian juga nggak apa-apa. Nggak begitu. Jadi kebutuhan kita itu. Terus kita juga punya kewajiban. Kewajiban pada diri kita sendiri, kewajiban pada keluarga, kewajiban pada orang lain. Kita punya kewajiban. Yang semua itu membutuhkan dukungan ekonomi. Nah, karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk berusaha. Meskipun usahanya usaha yang disebut kerja keras. Gak apa-apa kerja keras, yang penting dapat secara cukup dan hukumnya halal. Yang penting halal, cukup. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita untuk berusaha. Dulu ada sahabat Nabi. Disebut sahabat itu kalau hidupnya masa Nabi, berjumpa dengan Nabi dan menjadi pengikut Nabi atau beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Nah, dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Siapa, Bu? Sa'ad bin Mu'az. Siapa?
Sa'ad bin Mu'az. Dulu ada sahabat namanya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu berjumpa dengan Nabi. Selain mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah juga berjabatan tangan, salaman dengan Sa'ad bin Mu'az. Ketika berjabatan tangan itulah Nabi merasakan Sa'ad bin Mu'az ini tangannya kasar. Nah, tangannya kasar. Kalau bahasa Sundanya apa tuh ya? Bu? Tangannya yang kasar, kalau bahasa Sundanya apa? Kapalan. Sama orang Betawi. Tangannya kapalan, kasar. Nabi tanya, wahai Sa'ad, kenapa tanganmu begitu kasar? Karena saya bekerja keras ya Rasul untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Nabi senang ada sahabat yang mau bekerja keras sampai tangannya kasar untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Nabi senang, Nabi menghormati, Nabi menghargai, sehingga Nabi salaman sekali lagi, jabatan tangan sekali lagi, bahkan tangan yang kasar itu ditarik oleh Nabi, lalu dicium oleh Nabi tangan yang kasar itu. Kenapa? Nabi menghormati orang yang mau bekerja keras. Nah, begitu. Oleh karenanya seorang muslim, setiap kita itu harus mencari nafkah. Mau bekerja, berusaha, apa saja boleh, yang penting halal. Jangan males. Saya perhatikan di lingkungan sini enak. Enak nggak tinggal di sini, Bu? Enak. Enaknya apa? Adem. Enaknya adem. Urusan makan gampang. Bener, Bu? Hah? Urusan makan gampang kan? Gampang. Mau makan pisang tinggal tebang. Tebang pohon pisang. Nah, pohon pisang siapa kayak tebang? Jangan. Iya. Ya nanam berapa susahnya. Cuma tanam bibit pohon pisang, tumbuh sampai berbuah, nanti dia keluar lagi tunasnya. Terus begitu. Mau makan singkong tinggal tanam. Kalau saya di Jakarta, Bu, tinggalnya nggak bisa begitu. Malah saya udah lama nggak ngelihat tanah. Makanya kalau mau ngelihat tanah saya ke Bogor. Kalau mau lihat tanah di Bogor. Ustadz punya tanah di Bogor? Enggak, mau ngelihat doang. Mau ngelihat tanah doang. Kenapa? Karena di Jakarta tanah nggak kelihatan. Tanah udah di semen, udah ada rumah, udah ada gedung. Jadi nggak ngelihat tanah. Mau ngelihat tanah ke Bogor, makanya tiap pekan di Bogor macet. Jalur puncak macet. Begitu. Jam 7 udah macet hari Sabtu. Begitu. Jadi tugas kita adalah berusaha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai, menghormati siapa saja yang mau berusaha. Sampai-sampai Nabi mengatakan,
seandainya kamu tahu besok akan terjadi hari kiamat, sedangkan sekarang sudah ada bibit yang mau ditanam, tanamlah bibit itu. Luar biasa itu. Kan kalau kita pikir-pikir, besok hari kiamat, sekarang tanam pohon mangga, pagi-pagi tanam pohon mangga, besok kiamat, kira-kira tanam pagi, sore berbuah apa enggak? Enggak. Meskipun tidak berbuah, besok kiamat yang Allah nilai adalah usahanya, yang Allah nilai kerjanya, bukan hasilnya. Mungkin tidak dimaksud, kita tidak maksud kiamat dalam arti berakhirnya kehidupan dunia. Ada namanya kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Ibu tahu? Kiamat kecil tahu, Bu? Yaitu kematian. Jadi kalau kita mati, itu namanya kiamat kecil terjadi pada kita. Misalnya ada orang umurnya 75 tahun, lalu dia menanam bibit pohon mangga. Kalau orang tua, laki-laki tua, itu dipanggilnya apa, Bu, bahasa Sunda? Aki. Nah, aki. Bukannya buat mobil, aki. Nah, aki-aki. Nah, jadi harus dua, aki-aki. Kalau aki doang buat mobil. Aki. Kalau di Betawi dipanggilnya engkong. Engkong. Kong, lagi ngapain, Kong? Lagi mau nanem bibit pohon mangga. Nanem, iya. Engkong sekarang umurnya berapa? 75. 75? Iya. Mau nanam bibit mangga? Iya. Kira-kira sampai ini pohon besar dan berbuah itu berapa tahun lagi tuh? Wah, masih lama. Paling cepat 5 tahun lagi. Mungkin 10 tahun lagi. Kira-kira 5 tahun atau 10 tahun lagi engkong masih ada enggak? Enggak tahu. Mungkin saya udah mati kali. Kalau engkau enggak yakin 5 tahun lagi masih ada, sementara ini akan berbuah lebih dari 5 tahun, terus ngapain tanam pohon mangga? Enggak begitu. Nanam pohon mangga itu ada pahalanya. Hasilnya buat anak cucu. Pohonnya berbuah, mangganya ada, dimakan sama anak, sedekah sama anak. Dimakan sama burung, sedekah sama burung. Dimakan tetangga, sedekah sama tetangga. Dimakan bajing, tahu bajing? Sedekah sama bajing. Dimakan bajingan, sedekah sama bajingan. Jadi dapat nilai sedekah, pahalanya mengalir, sementara si engkong udah mati. Itu penghargaan kepada orang yang mau usaha. Tugas kita adalah usaha. Dalam kaitan dengan harta, itu pertanggungjawabannya ada 2. Min ainak tasabahu, dari mana itu harta kamu dapat, halal apa tidak.
Wa fima anfaqahu, untuk apa dibelanjakan. Jadi katakanlah kita sudah cari harta dengan cara yang halal. Belum selesai sampai di situ. Dibelanjakan untuk apa? Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua punya keharusan untuk mencari rizki secara halal, secara terhormat. Cari rizki secara halal, secara terhormat. Memang ada orang nyari rezekinya tidak halal. Ada nggak? Ada. Nyari rezekinya tidak halal. Mencuri. Sekarang katanya banyak orang nyari duit dengan cara judi online. Judi online. Dan banyak tuh yang main judi online itu ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu judi online. Akhirnya uang buat beli sayur, uang buat beli ikan, ikan buat beli ayam, buat beli telur, buat beli susu, nggak kebeli. Kenapa? Dipakai judi online. Nah, jangan begitu. Cari yang halal. Cari yang halal tapi juga yang terhormat. Yang terhormat. Misalnya jangan minta-minta. Nah, jangan mengemis. Jangan mengemis. Ada nggak orang kerjanya mengemis? Ya. Misalnya dia mengemisnya berdua. Yang satu matanya buta. Yang matanya buta ini dipegang, didorong tangannya oleh temennya yang tidak buta, biar supaya menyodorkan tangan begitu ke mobil gitu. Ada nggak begitu? Ada. Di Megamendung ada nggak? Oh banyak. Sana jalan raya. Itu namanya mengemis. Tidak boleh mengemis. Mengemis itu tidak boleh kecuali terpaksa. Darurat, terpaksa. Ya namanya terpaksa mau sekali-sekali, masa terpaksa tiap hari. Jadi sekali-sekali darurat. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu datang mengemis kepada beliau. Rasulullah itu baik sangka. Mungkin ini orang darurat, terpaksa, sehingga dia mengemis. Nabi kasih. Besoknya balik lagi. Dikasih lagi. Besoknya balik lagi. Dikasih lagi. Nabi kemudian berpikir, kalau besok dia datang lagi, ini namanya pekerjaan, bukan terpaksa. Maka Nabi siapkan kampak. Datang lagi enggak tuh orang ya? Kalau datang lagi saya mau kasih kampak. Ternyata datang lagi. Dari dalam rumah Nabi udah lihat ada orang datang. Katakanlah dia mengucapkan salam, dijawab. Kata Nabi, tunggu dulu sebentar.
Nabi ngambil kampak. Nabi buka pintu untuk menemui tamunya itu dalam keadaan pegang kampak. Maka orang itu terkejut. Kemarin-kemarin Nabi ngasih uang, sekarang kenapa pegang kampak? Apa kata Nabi? Kamu jangan terkejut. Saya nggak bisa ngasih uang. Saya bisanya ngasih ini. Terima. Akhirnya diterima. Sesudah diterima, permisi pulang. Di tengah perjalanan dia berpikir, untuk apa ini kampak? Sampai malam tidur nggak ada ide buat apa ini kampak. Besok paginya dia keluar lagi dari rumah. Cuma karena ke rumah Nabi nggak boleh, sebab sebelum dia pergi, kalau kamu mau kesini lagi ya boleh, tapi jangan sekarang-sekarang, 2 minggu lagi kek gitu. Nah, sekarang mau kemana jadinya nih kalau nggak ke rumah Nabi? Ternyata dia mendapati ada orang menempuh perjalanan. Orang itu bawa kampak, diikuti. Rupanya itu orang pergi ke hutan. Di hutan ada kayu kering. Dia ambil itu kayu kering, dipotong-potong dengan kampak itu. Lalu diikat, dibawa ke pasar, dijual sebagai kayu bakar, dapat uang. Oh, mungkin ini yang Nabi anjurkan kepada saya. Akhirnya dia melakukan hal yang sama. Dia cari kayu di hutan, lalu dijual ke pasar, dapat uang, sehingga lama-lama uangnya mulai banyak. Maka dia datang menemui Nabi 2 minggu kemudian itu. Ya Rasul, saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa? Engkau sudah membuka pikiran saya. Tentang apa? Engkau kan ngasih kampak. Meskipun kampak itu harganya lebih mahal dari uang yang biasa engkau berikan. Dengan saya dikasih kampak, saya jadi berpikir untuk mencari uang. Akhirnya saya pun mencari kayu bakar, dijual ke pasar, lalu saya dapat uang. Nah begitu, sekarang saya sudah mandiri, sudah punya usaha. Begitu. Nah, oleh karenanya semua kita harus berusaha. Yang nyari duit, yang nyari rezeki pada dasarnya laki-laki, suami. Tapi kalau ibu juga mencari nafkah, boleh sifatnya membantu suami. Membantu suami. Karena pendapatan suami tidak cukup. Cuma kalau dibantu, jangan terus suami jadi males. Istrinya nyari duit, istrinya pergi ke kebun, suaminya main catur aja. Jangan begitu. Tanggung jawab ada pada suami, istri membantu suaminya. Begitu. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, mungkin mau menyampaikan tanggapan, menyampaikan pertanyaan. Boleh, silakan. Tidak usah ceramah lama-lama.
Karena kalau dengerin ceramah capek. Hah? Yang capek yang dengerin ceramah apa yang ceramah? Yang dengerin yang capek. Iya. Buktinya apa? Tadi pertama duduknya ngadep sini. Ceramah udah 10 menit udah mulai berubah. Begitu. Kesemutan kakinya. Ya. Itu berarti kaki ibu manis karena ada semutnya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh, bebas. Hah? Enggak ada. Baik. Ya. Ya, silakan Bu. Ya. Orang buta bisa nyari nafkah. Saya punya murid matanya buta. Laki. Ya, Bapak kerja di mana, Pak? Nah, dia murid tapi udah dewasa. Bapak kerjanya di mana? Saya kerjanya di Indosiar. Indosiar itu TV. Di kantornya Indosiar di Grogol. Kerjanya ngapain? Kerjanya nerima telepon. Jadi kalau ada orang nelpon mau bicara sama siapa, saya hubungkan. Kalau dulu kan belum ada HP, jadi bisa dihubungkan. Saya mau bicara dengan Pak Herman, bagian humas misalnya, itu nanti teleponnya dihubungkan ke bagian humas. Dia kerja tuh, matanya buta, bisa. Meskipun matanya buta, dia bisa. Nah, ada lagi orang buta tukang ngurut. Nah, ngurut. Ada nggak Bu? Orang buta kerjanya ngurut. Ada. Saya dulu punya anak sekolah di pesantren di pesantren Latansa di mana? Lebak, Banten, di Lebak. Itu kan sebulan sekali saya jenguk. Kalau jenguk itu ada tempatnya, ada saung-saung buat orang tua yang datang, mungkin dia mau makan di situ, istirahat, karena umumnya jauh-jauh. Nah, di saung-saung itu, ternyata ada orang buta datang mendatangi, menawarkan, Pak, mau dipijit enggak? Oh boleh, pijit. Dia bisa ngurut. Kasih upahnya, dapat uang. Itu contoh tuh. Apalagi? Ada lagi orang buta di Jakarta tuh banyak tuh. Di Jakarta orang buta jualan kerupuk. Nah, jualan kerupuk Palembang, kerupuk Bangka, kerupuknya enak. Keliling kampung, lewat di depan rumah saya. Kalau lewat di depan rumah saya, itu kan pagarnya pagar besi. Dia ketok-ketok itu pagar besi. Istri saya tahu ini tukang kerupuk. Lalu istri saya keluar, tunggu dulu Pak. Nah, berhenti. Jadi dia nggak ngetok-ngetok tuh, berhenti dia situ. Nah, beli kerupuk.
berapa ini? 20.000 misalnya, 20.000. Beli dua, jadi 40.000. Kasih uangnya 50.000, nggak usah dikembaliin, kan gitu. Pernah saya mau ceramah di suatu masjid di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ceramahnya habis maghrib, 5:30 saya udah datang, udah nyampe. Ternyata ada tukang kerupuk lagi istirahat di situ. Dia mungkin mau sholat maghrib juga. Saya tanya, Pak, ini kerupuk berapa harganya? 25.000. Ya sudah, saya beli nih 2. Saya kasih uang 50.000. Nih uangnya. Terima kasih Pak. Itu uangnya bener nggak? Bener, ini uang 50.000. Meskipun buta, tapi dia tahu uang 50.000, dia tahu uang 100.000, dia tahu uang 20.000 gitu. Kan uang itu diraba, di apa lagi? Diterawang. Jadi orang buta bisa cari uang dengan cara yang terhormat, bukan mengemis. Yang buta saja jangan mengemis, apalagi yang tidak buta, yang ngedorong tangan si pengemis itu. Nah, ngamen, ngemis apa enggak tuh ngamen? Kalau ngamen tuh ngapain? Nyanyi. Nyanyi aja. Ini kadang-kadang nyanyi baru sebentar dikasih uang, dia berhenti. Nah, itu namanya ngemis tuh kalau begitu, bukan ngamen. Kalau nyanyi, nyanyi aja. Orang ngasih uang, dia terima, nyanyinya terusin satu lagu. Ini baru 2 kalimat, udah berhenti. Kenapa? Udah dikasih uang. Maka kalau di negara-negara seperti di Jepang, di Eropa, itu orang nyanyi di trotoar, di pinggir jalan, ngamen. Dia meletakkan tempat untuk orang ngasih uang. Dia nggak minta-minta, dia taruh aja situ, nyanyi aja terus. Orang lewat ngasih gitu. Mestinya begitu, sehingga dia nggak masuk kategori mengemis, tapi dia sebagai seniman. Nah sekarang banyak orang di jalan-jalan itu jadi Pak Ogah disebutnya. Jadi Pak Ogah. Kalau jadi Pak Ogah memang mengatur kelancaran lalu lintas, wajar dia dikasih uang. Ini kadang-kadang bukan mengatur kelancaran lalu lintas, malah tambah macet. Kenapa tambah macet? Misalnya begini, ini biasanya di tempat putar balik atau di tempat belokan, ya dia muter begitu. Mobil kan muter. Sebenarnya mobil muter di satu jalur udah bisa, cuma kan masalahnya ada Pak Ogah, sehingga mobil tuh muternya sampai 2 jalur. Lihat begitu nggak? Nah, itu malah mengganggu lalu lintas. Maka kita ingatkan, jangan begitu. Baik, begitu Bu. Jadi yang penting orang punya keahlian. Kita, ibu, itu juga harus punya keahlian. Kalau ibu nanam singkong, terus singkong
udah berapa bulan? 3 bulan? Hah? 6 bulan. Singkong 6 bulan baru panen. Oh. Jadi misalnya panen singkong, cabut. Kalau singkong dijual begitu saja, harganya sekilo berapa? Coba singkong itu dibikin keripik. Keripik singkong. 1 batang singkong itu jadi berapa bungkus keripik? Jadi perlu keahlian bisa bikin keripik. Perlu kesungguhan bikin keripik. Itu contoh. Sehingga dapatnya bisa lebih banyak. Terus dibikin apa lagi? Dibikin opak. Dibikin opak. Harganya bisa lebih mahal lagi. Dibikin apa lagi? Dibikin kue-kue apa yang dari produk singkong? Ya, oh ternyata ada orang bikin bolu dari singkong. Harganya lebih mahal. Nah, oleh karenanya keterampilan, keahlian itu harus dimiliki supaya kita bisa mengembangkan usaha. Dulu kalau orang tanam padi panennya setahun sekali, sekarang udah bisa 3 kali, panen 3 kali. Karena apa? Ada ilmu pengetahuan yang dipelajari. Maka belajar nggak boleh berhenti, belajar terus dalam berbagai aspek, minta diajari. Kan kalau di pertanian ada namanya penyuluh pertanian. Minta, tanya sama penyuluh pertanian. Biar supaya kita bisa mengembangkan pertanian dengan baik. Misalnya, kalau dulu orang mau beternak ikan, itu mesti punya empang. Kalau sekarang nggak mesti punya empang, apalagi nggak punya lahan. Untuk bikin empang bisa pakai ember besar, pakai gentong, pakai ember yang besar. Bahkan ember itu bisa ditutup di lubang-lubang. Dilobang-lobangi lalu dikasih gelas plastik. Gelas plastik itu ditanami kangkung. Kangkung dapat, ikan dapat. Di tempat yang sama. Nah, itu contoh. Jadi memang harus kreatif. Orang harus punya ilmu ke arah kreativitas. Begitu, Bu. Baik, ada lagi? Dari bapak-bapak, ada yang mau nanya? Nah, ketika kita sudah dapat rezeki dengan berbagai cara yang halal, itu prioritas penggunaan uang misalnya, itu untuk apa? Tentu saja pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Uang yang kita dapat itu harus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Makan, minum, termasuk buat anak-anak. Anak-anak itu juga kan harus dikasih makanan yang halal, makanan yang bergizi.
Sehingga nggak ada yang namanya stunting. Apa stunting? Hah? Kurang gizi. Emang dikemanain tuh gizi? Ya, kerdil, kate. Orang kate. Mestinya udah tingginya semeter, masih tingginya 50 cm. Anak kate, kurang gizi. Jadi stunting. Sebenarnya kalau di kampung itu enak. Alamnya bersih. Makanya banyak orang mau pergi ke Megamendung, pergi ke Cisarua karena sejuk, udaranya bersih. Gara-gara banyak orang Jakarta kemari, akhirnya udaranya jadi kotor. Knalpot. Ya, kalau di dalam seperti ini kan masih bersih kan. Enak, udaranya bersih. Makanannya segar. Makan segar, sayuran segar. Kalau di Jakarta kangkung udah layu, daun singkong udah layu. Yang namanya sayuran-sayuran itu sudah layu. Nah, kalau di sini masih segar. Saya pernah datang ke satu kampung di Jawa Tengah. Ya, suasananya kayak begini, sejuk, banyak tanaman-tanaman. Saya bilang enak Pak tinggal di sini. Ya enak Pak Ustadz. Mau makan pisang tinggal tebang. Mau makan ikan ambil tinggal nyerok di empang. Mau makan telur, ayam udah betelor. Mau makan nasi, udah panen dari padi itu. Dan seterusnya, enak. Emang di kampung begini enak Pak Ustadz. Makan nggak kurang. Cuma yang susah uang. Yang susah uang. Lah emang mau makan uang? Mau makan duit? Kan enggak juga. Begitu. Jadi syukuri, kita harus bersyukur berada di daerah yang sejuk, yang subur. Tapi meskipun tanah kita subur, kalau males nanem, nggak ada juga yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan. Terus untuk berinfak dan sedekah. Infak dan sedekah. Gunakan harta kita meskipun tidak banyak untuk infak dan sedekah. Rp1.000. Nah, misalnya kita bikin program namanya S3. Bisa nggak S3? Apaan S3? Sedekah 1.000 sehari. Nah, sedekah 1.000 sehari. Sehingga dari satu rumah itu dapat 30.000. Diinfakkan kemana itu? Diinfakkan buat masjid misalnya. Kenapa? Karena masjid itu harus bersih. Masjid itu harus bayar listrik. Masjid itu harus ngasih honor guru ngaji. Sehingga kita membantu, itu namanya infak sedekah buat perjuangan. Kemudian jangan gunakan uang untuk sesuatu yang tidak baik. Jangan gunakan uang untuk sesuatu yang tidak baik. Apa contohnya ya Bu? Yang tidak baik. Uang dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak baik. Apa contohnya? Hah? Kalau merokok itu baik nggak Bu? Merokok nggak baik. Nah. Jadi mestinya jangan gunakan uang untuk beli rokok.
Kata bapaknya, saya nggak beli rokok. Tapi kan ngerokok. Iya, itu mah rokok temen. Dikasih temen. Atau lagi ngobrol-ngobrol sama temen, dia ngeluarin rokok. Diambil, diisep. Nah, jadi jangan gunakan uang untuk sesuatu yang tidak baik. Rizki kita harus berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi meskipun uang kita tidak banyak, tapi kebaikannya banyak. Nah, begitu. Duitnya nggak banyak, tapi manfaatnya banyak. Itu yang harus diusahakan. Maka para sahabat mencontohkan kepada kita bagaimana mereka berlomba-lomba dalam bersedekah, berinfak. Bahkan yang miskin, nggak punya harta, masih ingin berinfak juga. Sampai suatu ketika ada sahabat menyampaikan keluhan. Ya Rasul, enak sahabat-sahabat yang kaya, duitnya banyak, bisa sedekah dalam jumlah yang banyak. Kalau kami ini miskin, bagaimana? Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrotin. Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya dengan sebelah kurma. Meskipun bisa infak dengan sebelah kurma, infaklah, lakukan. Makanya kita jangan suka meremehkan orang yang berinfak. Meskipun infaknya sedikit, jangan diremehkan. Infak 2.000, emangnya WC umum? Jangan ngomong begitu. Alhamdulillah dia berinfak meskipun 2.000. Nah, begitu yang ingin saya pesankan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.